Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radindoro Stefan Sekar Ayu dengan NIM 2411013. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu, yaitu yang pertama mengenai pengertian dan hubungan fikih, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Jadi fikih itu merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang terkait dengan perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Nah, fikih ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Yang pertama yaitu fikih ibadah. Jadi fikih ibadah itu adalah fikih yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Contohnya itu seperti sholat, zakat, puasa, dan berbagai bentuk ibadah lainnya yang merupakan wujud ketaatan, ketakwaan kita sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Kemudian yang kedua yaitu ada fikih muamalah. Nah, fikih muamalah adalah fikih yang mempelajari atau yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti jual beli, sewa menyewa, dan berbagai transaksi lainnya dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Yang kedua yaitu objek kajian dan ruang lingkup fikih muamalah. Nah, objek kajian dari fikih muamalah yaitu segala aktivitas manusia yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia itu tidak dapat hidup sendiri, sehingga diperlukannya interaksi dengan sesama manusia lain, baik itu dalam bidang sosial maupun ekonomi. Kemudian ruang lingkup dari fikih muamalah meliputi berbagai bentuk transaksi dan kegiatan ekonomi dalam kehidupan manusia. Di antaranya yaitu seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, kerja sama usaha, dan berbagai transaksi lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan dan pemanfaatan harta. Dengan kata lain, fikih muamalah ini membahas mengenai aturan syariat Islam dalam aktivitas kehidupan manusia dalam melakukan transaksi supaya aktivitas tersebut berjalan dengan secara jujur, adil, dan tidak merugikan pihak yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada sumber hukum Islam. Nah, hukum Islam itu merupakan seperangkat norma dan aturan dari Allah SWT dan Rasulullah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan umat manusia. Nah, para ulama itu membaginya menjadi 3 untuk mengatur sebuah kehidupan manusia itu yang menjadi dari sumber hukum tadi. Yang pertama yaitu ada Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sebagai pedoman utama kita dalam menentukan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua itu ada hadis. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan maupun ketetapan Rasulullah SAW yang sebagai penjelas dari Al-Quran. Yang ketiga yaitu ada ijtihad, yang dimana para ulama ini menentukan hukum baru yang terjadi atau masalah baru, menentukan hukum terhadap masalah yang baru yang tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada prinsip-prinsip fikih muamalah. Dalam fikih muamalah terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menjalankan sebuah kegiatan ekonomi dan sosial tadi. Salah satu prinsip yang utama itu adalah ketika kita melakukan aktivitas kegiatan sosial dan ekonomi itu kita harus tetap berada
dalam kerangka nilai-nilai ketuhanan dan ketauhidan. Yang kedua, yaitu kita harus menciptakan nilai-nilai norma yang baik. Contohnya itu seperti jujur, keterbukaan, bertanggung jawab, dan saling menghargai sesama manusia yang lain. Kemudian, yang ketiga, prinsip lainnya yaitu dasar hukum dari fikih muamalah ini boleh selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Maksudnya segala aktivitas yang dilakukan sosial dan ekonomi itu boleh saja dilakukan selagi tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dalam melakukan prinsip fikih muamalah, kita itu harus ada kerelaan di antara dua belah pihak. Kerelaan dan tidak ada paksaan. Sehingga bertujuan untuk mendatangkan manfaat, mendatangkan keuntungan dan menjauh dari kerugian ataupun kemudaratan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kelima yaitu hubungan fikih muamalah dan ekonomi masyarakat. Jadi hubungan dari fikih muamalah dan ekonomi masyarakat ini sangatlah erat karena fikih muamalah ini menjadi aturan ataupun norma terhadap ekonomi sosial, ekonomi masyarakat agar melakukan ekonomi tersebut, melakukan transaksi tersebut tetap berada pada prinsip-prinsip syariat Islam yang tidak hanya bertujuan untuk menguntungkan pihak-pihak tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan yang pasti keberkahan dalam proses transaksi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.